Salam sejahtera, Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa kembali melalui Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan Sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Engkau tetap senantiasa menyertai kami di sepanjang kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa karena Engkau senantiasa mencukupkan apa yang kami perlukan, menambahkan kepada kami hikmat dan pengertian untuk kami boleh terus memaknai kehidupan anugerah Tuhan seturut dengan apa yang Engkau rancangkan atas kehidupan kami. Bapa di surga, pada hari ini kami bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya melalui setiap kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini akan menolong kami untuk kami hidup seperti yang Engkau ingini. Sebagai anak-anak Tuhan, kami hidup sebagaimana yang Bapa kehendaki, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kehidupan kami menjadi kesaksian bagi setiap orang yang kami jumpai di dalam kehidupan kami. Kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang Kau anugerahkan kepada kami, Dialah yang akan mengajar kami, memberi kepada kami pengertian untuk kami memahami segala kebenaran yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 42 sampai dengan ayat 47. Demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar kata persekutuan, apa yang ada di dalam benak kita? Mungkin yang ada di dalam benak kita adalah sebuah kegiatan di mana ada beberapa orang atau bahkan mungkin bisa jadi banyak orang yang duduk bersama di suatu ruangan, di sebuah tempat, lalu kemudian ada pujian, ada doa, ada pembacaan firman Tuhan, mungkin juga ada persembahan, dan dilakukan secara bersama-sama. Menyanyi bersama, berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dan bukankah kerap kali kita memiliki pemahaman itulah persekutuan? Tetapi apakah persekutuan hanya sebatas itu? Tidak salah kalau kita selama ini berpikir itu adalah sebuah persekutuan. Tetapi sesungguhnya persekutuan bukan hanya sebatas kita duduk bersama di sebuah tempat, menyanyi bersama,
berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dan setelah itu kita pulang dan hidup kembali secara pribadi-pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi, kita melihat bagaimana jemaat yang pertama itu hidup. Di dalam teks kita tadi dikatakan bahwa mereka hidup bersama, bersekutu, tetap bersatu di dalam persekutuan. Tetapi persekutuan macam apa yang mereka lakukan? Bukan hanya sebatas mereka berkumpul, bukan hanya sebatas mereka berdoa bersama-sama, bukan hanya sebatas mereka kemudian membaca firman bersama. Tetapi di dalam teks kita tadi dikatakan bahwa mereka berkumpul bersama, mereka hidup di dalam persekutuan, mereka bersatu, dan mereka ada yang dilakukan, yaitu memecahkan roti. Di dalam kehidupan yang sukar yang dialami oleh jemaat pertama pada waktu itu, ketika mereka hidup di dalam penganiayaan, di dalam kesukaran, tetapi mereka bersatu untuk menanggung, untuk menghadapi, dan untuk mengatasi kesukaran-kesukaran mereka, kesulitan-kesulitan mereka. Dan ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Biasanya, ketika seseorang berada dalam kehidupan yang sulit, maka sulit juga bagi orang itu untuk memikirkan kesulitan orang lain. Ketika seseorang itu sedang berada di dalam persoalan, maka kerap kali tidak ada tempat bagi orang itu untuk juga merasakan pergumulan dan permasalahan orang lain. Ketika seseorang itu berada di dalam keterbatasan, maka orang itu juga sulit untuk punya ruang memahami keterbatasan orang lain. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang pertama di dalam kehidupan yang sukar yang mereka hadapi, justru yang mereka lakukan adalah mereka tetap bersatu. Kalau mereka tidak memiliki persatuan, mereka hidup sendiri-sendiri. Mereka masing-masing memikirkan diri mereka sendiri. Mereka masing-masing memikirkan beban mereka sendiri. Tentu saja, apa yang mereka hadapi pada waktu itu akan terasa makin berat. Tetapi mereka hidup bersatu, mereka hidup bersekutu, dan mereka hidup saling memberi dan saling berbagi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Di dalam bacaan kita dikatakan selalu ada dari mereka yang memberi dari apa yang mereka punya. Bahkan mereka sampai bisa menjual dari apa yang mereka punya. Bukan hanya untuk kehidupan mereka pribadi. Bukan hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Karena takut kalau besok tidak lagi ada yang bisa mereka harapkan. Karena takut kalau kesukaran itu akan mereka hadapi jauh lebih panjang dan tidak lagi ada simpanan. Tetapi justru mereka memiliki hati untuk mereka hidup saling memberi dan saling berbagi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya itu adalah hal yang membuat banyak orang yang ada di luar sana juga menyaksikan kehidupan mereka sebagai murid-murid Kristus. Mereka hidup sebagaimana Kristus hidup. Mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri, tetapi mereka juga memikirkan kepentingan bersama. Mereka bukan hanya mementingkan
apa yang mestinya mereka harus pertahankan, tetapi justru mereka rela untuk berbagi atas apa yang mereka miliki bersama dengan saudara-saudara mereka. Karena itu, di dalam bacaan kita tadi dikatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Karena kesaksian hidup dari orang-orang yang hidup sesuai dengan ajaran Kristus inilah, maka banyak orang diberkati dan mereka kemudian menjadi orang-orang yang percaya juga, orang-orang yang diselamatkan juga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan bersama-sama pada hari ini, apa yang bisa kita pelajari? Mari kita belajar untuk hidup sebagai murid Kristus. Bagaimana murid Kristus itu harus hidup? Murid Kristus harus hidup di dalam persekutuan, tetapi bukan hanya persekutuan yang di dalamnya itu sekedar bernyanyi bersama, sekedar berdoa bersama, sekedar belajar firman Tuhan bersama. Tetapi hidup sebagai murid Kristus yang juga saling menopang, saling berbagi, saling menguatkan, saling mendukung, saling memikirkan kebaikan bersama, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Hidup sebagai murid Kristus yang memiliki kerelaan untuk memberi apa yang dimiliki bagi sesama. Itu adalah hal pertama yang bisa kita lihat dari bacaan kita dan bisa kita pelajari untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita bagaimana kita hidup selama ini. Mungkin kita setia di dalam persekutuan. Ketika kita berada dalam satu persekutuan, ketika kita berada di satu ruang yang sama, di sebuah tempat yang sama, kita bisa bersama-sama. Tetapi selepas dari persekutuan itu, bahkan mungkin kita tidak pernah tahu pergumulan dari saudara-saudara kita. Mungkin kita tahu, tapi kita tidak mau tahu dengan pergumulan, kesukaran yang dialami oleh saudara-saudara kita. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa persekutuan kita bukan berakhir ketika firman Tuhan telah diberitakan dan kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita kembali ke rumah kita masing-masing. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa belajar bersama dari bagian ini. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tekanan hidup, di tengah-tengah segala keterbatasan, sebagai murid Kristus, maka kita perlu meneladan Kristus dan harus meneladan Kristus yang tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi memikirkan kepentingan orang lain. Di tengah-tengah segala kesukaran, tetap ada ruang untuk peduli terhadap kesukaran orang lain. Di tengah-tengah penderitaan yang dialami, tetap ada hati untuk memahami penderitaan sesama. Di tengah-tengah keterbatasan, entah keterbatasan ekonomi, entah keterbatasan-keterbatasan yang lain, tetapi kita masih tetap memiliki hati untuk peduli dengan keterbatasan sesama kita. Jangan sampai karena sesuatu hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kita membuat kita terlalu khawatir, terlalu cemas, bahkan juga terlalu fokus hanya kepada diri kita sendiri hingga kita tutup mata dan tutup hati terhadap apa yang dialami oleh sesama kita. Lihatlah kehidupan jemaat yang pertama.
Mereka juga tidak hidup baik-baik saja. Mereka juga punya pergumulan. Mereka juga punya persoalan. Tetapi justru itulah mereka saling menopang, saling memberi diri. Dan ternyata kehidupan yang seperti itulah yang menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah bangsa kita dengan segala situasi dan kondisi bangsa yang saat ini tengah terjadi. Baik oleh karena pandemi yang sampai hari ini belum berakhir, tetapi juga bahkan oleh karena bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah dari bagian bangsa ini. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita terapkan bagian firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Kita hidup bukan hanya untuk diri kita, tetapi kita hidup untuk menyatakan kasih Kristus kepada sesama kita. Kita bukan hanya memikirkan kehidupan kita pribadi, tetapi biarlah melalui hidup kita, sesama kita juga mengalami dan merasakan kehadiran Kristus kepada mereka. Dan Tuhan berkenan untuk memakai kita menyelamatkan sesama kita. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami pada hari ini. Bapa, kiranya Engkau mampukan kami di tengah segala pergumulan yang kami alami, di tengah segala penderitaan yang sedang terjadi, di tengah segala keterbatasan, dan berbagai macam hal yang kami rasakan dalam hidup kami. Untuk kami membuka mata kami, melihat apa yang dialami oleh sesama kami. Sehingga kami tetap memiliki hati, tetap memiliki tempat, tetap memiliki ruang, tetap memiliki kerelaan untuk penderitaan, pergumulan, dan juga kesukaran-kesukaran yang dialami sesama kami. Sehingga kami memiliki hati untuk rela berbagi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ya Allah, kami bersyukur untuk segala kepercayaan Tuhan, sehingga Engkau mempercayakan berbagai macam talenta, Engkau mempercayakan banyak berkat. Jadikanlah kami sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas segala milik-Mu yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau menyertai dan memberkati para pemimpin kami untuk mengatasi pandemi yang masih belum berakhir. Engkau juga memberikan hikmat bagi para pemimpin kami untuk mengatasi berbagai macam bencana alam yang terjadi. Kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang menjadi korban dari bencana alam ini, yang harus mengalami musibah ini. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan mereka. Tuhan memberikan kepada mereka penghiburan. Engkau tahu pergumulan mereka. Engkau mengenal setiap mereka pribadi lepas pribadi dengan segala yang mereka perlukan. Pakailah kami untuk kami juga menjadi penolong bagi mereka. Pakailah kami untuk kami berbagi dengan mereka, sehingga kami menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kehadiran Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan untuk berbagi berkat dengan sesama. Terima kasih Bapa di surga, Engkau terus menyertai dan memberkati setiap gereja Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan. Dan pakailah gereja-Mu untuk menjadi kesaksian bagi setiap orang yang ada di sekelilingnya. Engkau memperlengkapi sehingga pelayanan yang dilakukan boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus hari ini dengan segala aktivitas yang kami lakukan,
kami serahkan di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Inilah hidup kami, dan kiranya hidup kami hari ini adalah hidup yang layak untuk dipersembahkan kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.